Shalom, selamat pagi. Kasih karunia Tuhan yang melampaui segala akal terus dan tetap memelihara hati dan pikiran saudara-saudara semua. Jemaat Tuhan, kita bersyukur bahwa pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya edisi Rabu 31 Januari 2024. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih pemeliharaan-Mu terus nyata dalam hidup kami. Dan saat ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Beri kami hikmat untuk merespons dengan sukacita setiap perbuatan Allah dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara-saudara, bagian bacaan kita diberikan satu tema, beda respons, pantan pasangan. Setiap orang memiliki pemahaman yang mempengaruhi cara mereka merespons sesuatu. Perbedaan tersebut adalah sesuatu yang manusiawi. Sesungguhnya, tiap latar belakang seseorang mempengaruhi cara merespons. Namun bagaimanapun,
Bukankah suatu peristiwa atau berita baik harus direspons dengan baik juga? Jika tidak, maka bukankah hal tersebut akan menjadi masalah? Saudara-saudara, kisah pengusiran roh jahat dalam bacaan kita berkaitan dengan tujuan kedatangan Yesus bagi manusia yang pada dasarnya membawa sukacita dan kelegaan bagi mereka yang tertawan, termasuk orang yang dikuasai roh jahat. Karena menjadi sukacita baginya, ia mau mengikut Yesus. Berbeda dengan penduduk Gerasa yang melihat peristiwa baik tersebut sebagai kesialan, sehingga mereka mengusir Yesus. Bukankah dapat kita katakan bahwa tindakan mereka lebih buruk dari respons roh jahat tatkala melihat kedatangan Yesus? Tindakan orang Gerasa sesungguhnya menampilkan sudut pandang mereka yang lebih mengutamakan harta, ternak mereka, dibanding kesembuhan sesamanya dan kerajaan Allah yang mau dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, mereka memandang babi lebih berharga dibanding emas kehidupan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Seandainya kita berada dalam posisi tersebut, apa respons kita kepada Yesus? Sedari dulu, sekarang, dan selamanya, Tuhan tetap bekerja dalam sesuatu untuk mewujudkan damai sejahtera bagi umat manusia. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk masuk ke dalamnya dan turut merasakan pembebasan dan kelegaan dalam Kristus. Tidak hanya dipanggil masuk, tetapi juga kita diutus untuk menjadi pekerja kerajaan Allah dalam tiap seluk-beluk kehidupan kita dalam dunia. Karena itu, saudara-saudara, responslah semua itu dengan sukacita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa bersama, kiranya hikmat-Mu menolong kami untuk melihat setiap kasih Tuhan, dan kami meresponsnya dengan sukacita. Kami menjalani hidup kami dengan terus menjadi pekerja kerajaan Allah, mewartakan sukacita. Di dalam Kristus kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu dimanapun berada, pelihara mereka dalam sukacita, dalam pergumulan mereka. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, pergilah dan teruslah nyatakan kehidupan dalam kebenaran Allah, respon sukacita dalam kasih-Nya. Tuhan memberkati. Shalom.